Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Pagi ini kita dibangunkan dan dimudahkan langkah kaki kita menuju rumahnya yang mulia. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita semua. Pagi ini kita membahas tentang allamanar rasulu husnul dzan. Rasulullah mengajarkan kepada kita baik sangka. Kita yang hadir di sini maupun yang ada di luaran punya keinginan yang sama. Ingin bahagia, ingin senang, hidupnya ringan tanpa beban. Walaupun hidup tanpa beban itu mustahil. Kenapa hidup tanpa beban itu mustahil? Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini itu sudah masuk kategori mukallaf. Mukallaf itu orang yang mendapatkan beban, mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan tugas. Ditandai dengan usia baligh dan berakal, maka dia disebut dengan mukallaf. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan beban kepada hambanya, Allah Maha tahu takaran dan ukurannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tak membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Yang terjadi adalah merasa tak mampu menghadapi beban kehidupan. Ya, Allah sendiri sudah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tetapi manusia merasa berat dengan beban hidup yang ditanggungnya. Nah, untuk mengurangi rasa berat dalam menghadapi beban kehidupan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita husnudzan, berbaik sangka. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala maupun baik sangka kepada orang lain. Karena prasangka kita terhadap Allah dan prasangka terhadap sesama, termasuk prasangka terhadap lingkungan keluarganya, turut membangun rasa tadi itu, berat atau tidak di dalam kehidupannya. Sesungguhnya ajaran Islam itu adalah ajaran yang mudah dan memudahkan. Ajaran yang mudah dan memudahkan. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu memahami dengan baik agar hidup yang ada beban tadi menjadi ringan bagi kita dan tidak menambah beratnya kehidupan. Termasuk juga di dalam menjalankan kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada sesama. Ibadah itu berat apa tidak, Bapak Ibu? Ibadah itu berat apa tidak? Loh, ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Ternyata terdapat perbedaan pendapat di kalangan jamaah. Rumah tangga itu berat apa ringan, Bapak Ibu? Yang jawabnya keras bapak-bapak. Kayaknya bebannya besar bapak-bapaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kita belajar dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan melalui kitab sucinya atau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, husnudzan billah. Pengertian husnudzan billah itu adalah al-yaqinu bima wa'adallahu ta'ala ibadahu. Keyakinan yang kuat terhadap janji Allah.
keyakinan yang kuat terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya min sa'ati karomihi wa rahmatihi. Yakin bahwa karunia Allah itu luas. Yakin bahwa rahmat Allah itu luas. Ini harus yakin terlebih dahulu. Yakin kemurahan Allah itu luas, karunia Allah itu luas, rahmatnya itu luas. Karena Allah menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ya, rahmatku itu meliputi segala hal. Semuanya ada dengan rahmat Allah, bahkan nanti masuk surga juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu harus yakin. Kemudian waraja'a husuli dzalik. Yang kedua adalah harapan yang kuat mendapatkannya. Jadi kita, Bapak Ibu, punya keyakinan yang kuat serta punya harapan yang kuat bahwa kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema husnudzon ini juga bagian dari kaidah begini, qaddim muradallahi ala muradik. Dahulukan kehendak Allah, keinginan Allah daripada kehendakmu dan keinginanmu. Ketika Allah memberi tugas, Allah punya keinginan, Allah ingin meringankan hambanya. Tapi kadang hamba yang diberi tugas ini merasa dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengajarkan kepada hambanya dan memerintahkan untuk menunaikan syariatnya, itu dalam rangka untuk meringankan beban hidupnya. Tapi kadang manusia menganggap perintah-perintah itu bagian beban dalam kehidupannya. Nah, keyakinan terhadap janji Allah ini bagian dari kaidah qaddim muradallahi ala muradi. Dahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala daripada keinginan dirimu, apalagi keinginan hawa nafsumu. Karena hawa nafsu itu inginnya yang mudah-mudah, inginnya yang ringan-ringan. Inginnya santai-santai. Kalau bisa dengan rebahan saja sudah bisa menghasilkan. Dampaknya kemudian banyak yang terjebak dalam praktek pinjol atau judol. Diawali dari maunya santai-santai, maunya ringan saja, tapi penghasilannya besar. Nah, di antara prasangka, ajaran sangka baik ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku. Di antara syarah hadis ini menyebutkan, maksudnya apa? Maksudnya, bila hambaku mohon ampun kepadaku dan ia berbaik sangka kepadaku bahwa ia akan diampuni, maka diampuni. Apabila dia yakin bahwa doanya dikabulkan oleh Allah, aku kabulkan, maka aku kabulkan. Ini syarah di dalam dari penjelasan hadis ini. Sehingga hadirin dan rahmati Allah, doa yang kita panjatkan kepada Allah perlu diiringi dengan keyakinan. Saat kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala juga diiringi dengan keyakinan. Termasuk juga ketika kita berislam, ketika kita beribadah kepada Allah juga dibarengi dengan keyakinan. Panjenengan yakin kalau masuk surga? Yakin kalau masuk surga? Kalau ada yang bilang kok pede banget. Nah, Rasulullah itu kan sudah bilang, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana Bapak Ibu? Masuk? Berarti kalau nggak yakin, nggak percaya hadis Nabi kan? Yakin. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Nah, ini juga bagian dari ajaran berupaya membangun kebahagiaan dalam ketaatan. Dan ini juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita.
Sebab bila orang tak mendapatkan kebahagiaan, tak meyakini bahagia itu dalam ketaatan, khawatirnya mencari kebahagiaan dalam kemaksiatan. Maka Allah ingin membahagiakan hambanya dengan ibadah agar kemudian tak mencari kebahagiaan itu di dalam aktivitas yang melanggar syariatnya. Cuma masalahnya, okay, kadang kita ketika mengajarkan ibadah kepada anak-anak kita atau keluarga kita dan masyarakat kita mengatakan bahwa memang beban, tetapi dalam beban itu ada kebahagiaan. Dalam beban itu ada keselamatan. Justru dengan adanya beban orang bisa selamat. Yeah. Ada sebuah gambar, gambarnya ini truk besar Bapak Ibu. Bebannya sangat berat. Kepala dari truk ini sudah masuk di jurang, sudah melewati tepi jurang itu, tetapi tidak jatuh. Kenapa kok kepala truk ini nggak jatuh? Sebab bebannya berat. Oke. Beban yang di belakang itu berat. Coba kalau nggak ada bebannya, kira-kira bagaimana? Jatuh. Jadi kalau tadi bapak-bapak saya tanya bagaimana sebagai kepala keluarga bebannya berat apa tidak Bapak Ibu? Bapak-bapak? Berat. Justru karena berat itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Ya, tapi jenengan jangan bilang suami yang sering dimarahi sama istrinya insya Allah nanti ringan di akhirat. Jangan bilang gitu. Ana inda dhanni abdi bi. Nah, kemudian kapan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan berbaik sangka kepada Allah? Pertama, dalam kondisi sulit, saat menghadapi musibah, saat terlilit hutang dan sebagainya. Dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini, yakin bahwa yang terjadi ini bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Dalam kondisi sakit misalnya, kalau menuruti keinginan kita, maunya sehat terus, ya, maunya kita ini tidak sakit, maunya sehat. Tetapi boleh jadi dalam perjalanan hidup kita, kita mengalami sakit itu. Ketika sakit macam-macam orang itu. Ketika mengalami musibah juga macam-macam. Ada seorang teman, beliau dokter spesialis bedah saraf yang sering menangani kecelakaan. Beliau menyampaikan orang-orang yang masuk rumah sakit ketika kecelakaan itu macam-macam reaksinya terhadap kondisi fisiknya yang luka parah, ya macam-macam. Ada yang terus beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang misuh-misuh juga banyak. Yang misuh-misuh juga banyak. Nah, kita belajar dari husnudzon ini bahwa apapun yang terjadi atas kehendak Allah dan atas keinginan Allah, dan pasti keinginan Allah itu baik bagi kita. Apa yang terjadi itu diinginkan oleh Allah. Ketika kita diberi oleh Allah sesuatu, maka itu baik bagi kita. Ketika tidak diberi juga baik bagi kita. Meskipun dalam hidup ini Allah selalu memberi kita dan tak pernah tidak memberi kita. Cuma masalahnya pengertian diberi atau tidak diberi. Kita mendahulukan pemahaman kita, tidak mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diberi oleh Allah kalau kita menerima. Kalau kita menerima. Kalau kita tidak menerima, kita menganggap tidak diberi. Kita menganggap diberi oleh Allah kalau sehat. Ketika sakit menganggap tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kaedahnya ketika Allah tak memberimu, itu bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah pasti baik. Cuma kemudian baik atau tidak kadang dipengaruhi oleh subjektivitas kita. Kita merasa baik bila ukurannya adalah sesuai dengan yang kita harapkan. Dan tidak baik kalau nggak cocok dengan karepnya. Oke. Kalau nggak cocok dengan karepnya, wah ini nggak baik. Kalau cocok dengan yang diinginkan, oh ini baik. Padahal cocok atau tidak cocok dengan karepnya manusia pasti baik bila berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kalian tak suka sesuatu tapi sesungguhnya baik bagimu. Dan boleh jadi kamu senang sesuatu sementara tak baik bagimu. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak menyukai sesuatu tetapi ada kebaikan di dalamnya. Nah, dalam kondisi sulit itu praktek husnudzonnya bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita semua, man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu. Barang siapa tertimpa musibah, tertimpa kesulitan, tertimpa masalah, fa anzalaha bin nas, kemudian ia mengeluh kepada sesama, maka lam tusadda faqatuhu, kesulitannya tak akan selesai. Kesulitannya tak akan selesai. Bahkan kadang nambah masalah karena keliru kepada siapa curhatnya. Keliru kepada siapa curhatnya. Ibu-ibu ada masalah dengan suaminya. Kemudian dia curhatnya lewat media sosial. Ya, teganya. Selesai masalahnya apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Ya, muncul pahlawan-pahlawan kesiangan yang ingin menyelamatkan hidupnya. Fa anzalaha binnas. Nah, tetapi kalau waman nazalat bihi faqatun fa anzalaha billahi fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin. Tapi bila mengeluhnya dan mengadunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hampir saja memberi rezeki. Segera, lambat atau cepat, cepat atau lambat. Diberi di dunia ini atau nanti di akhirat, cepat atau lambat. Nah, seperti ini hadirin, lebih menguatkan kita. Ketika kita punya harapan kepada Allah dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan jiwa orang itu kuat. Sebab dia memiliki Allah yang maha besar dibanding dengan masalahnya yang besar. Tapi bila kehilangan Allah Subhanahu wa taala, kehilangan harapan, kehilangan keyakinan kepada Allah, ini kemudian yang menjadikan seseorang menempuh jalan pintas. Ada masalah, dia tak berusaha untuk menyelesaikan masalah, tapi yang dilakukan adalah menyelesaikan hidupnya. Ya, beberapa berita itu kan banyak ya, ada praktek bundir dan lain sebagainya, itu karena masalah ekonomi, masalah keluarga, apalagi zaman sekarang ini ya, persoalan judi, persoalan hutang piutang dan sebagainya, yang menjadikan orang kemudian putus asa, tak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki. Rasulullah juga mengajarkan kepada Abu Bakar ketika berangkat hijrah, transit di Gua Thur, kemudian meyakinkan Abu Bakar dengan mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan gentar, jangan sedih, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kami. Kemudian begitu juga husnudzan kepada Allah dihadirkan saat berdoa. Nah, kalau berdoa jangan bilang, ya Allah terserah engkau kabulkan atau tidak. Yakin. Doa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Doa, tapi doanya jangan detail-detail, ya. Ini doanya sangat detail. Ya Allah, tanah di sebelah rumah saya
belum laku ya Allah, luasnya sekian meter persegi ya Allah, harganya masih net ya Allah. Jangan detail-detail. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi persepsi tentang pengkabulan itu juga diluruskan. Nah, orang merasa dikabulkan oleh Allah kalau diberi langsung. Apa yang diminta dia dapatkan. Ya, padahal ketika seorang hamba itu berdoa boleh jadi dikabulkan oleh Allah langsung, boleh jadi ditunda karena Allah Maha tahu. Orang ini kalau dikasih sekarang masalah ini, Allah Maha tahu dengan diri kita. Kemudian Rasulullah juga mengajar begini, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah mengabulkan doa selama seseorang itu tak tergesa-gesa. Kriteria tergesa-gesa dalam doa itu bagaimana? Da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi enggak dikabulkan oleh Allah. Nah, ini maunya cepat-cepat. Kalau sudah seperti ini, alamat tidak di apa yang diinginkan tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau toh tidak dikabulkan oleh Allah pada saat itu baik bagi dirinya, baik bagi kehidupannya. Tapi dia tadi merasa mendahulukan keinginan pribadi dan nafsunya sehingga ukuran-ukuran dikabulkan atau tidak itu berdasarkan keinginan pribadinya. Kalau dikabulkan ya dapat. Kalau tidak dapat ya tidak dikabulkan oleh Allah. Anak-anak kita misalnya yang ingin kuliah di perguruan tinggi negeri misalnya, sudah berusaha maksimal, kemudian sudah berdoa, tapi kok kemudian tidak dikabulkan oleh Allah, perlu dihibur dengan hal-hal seperti ini. Bahwa pilihan Allah bagi hambanya, bagi anak kita itu baik bagi mereka. Allah yang paling tahu jalannya. Sakjane awakmu kepingin dadi opo, dadi begini. Nah, kalau kepingin jadi begini, jalannya tidak selamanya menurut keinginan kita. Mungkin pernah saya ceritakan hadirin, seorang anak disiapkan betul oleh orang tuanya ketika ingin bekerja di pertambangan. Dia pun menyiapkan diri untuk masuk ke kampus elit tertentu, ya. Tapi ternyata nggak masuk. Dia pun kemudian nggak lanjut kuliah, kerja jadi supir. Ternyata majikannya ini yang dia selalu supiri itu pemilik perusahaan tambang atau paling tidak terkait dengan pertambangan itu. Lama-kelamaan pengalamannya cukup bagus, kemudian bosnya ini ternyata punya satu anak perempuan. Dan bosnya ini menganggap anak ini karena sudah sering ikut, dia pengalaman bisnisnya bagus. Akhirnya dinikahkan. Dia kemudian pegang perusahaan. Coba Pak, nggak perlu lewat kuliah kan? Lewat supir. Jadi Allah Maha tahu dengan jalan yang tepat untuk hambanya ini. Ya, da'autu falam yustajab li. Ada seorang ustadz, dia juga sering bercerita. Ustadz ini dulu kepingin masuk APRI, dulu istilahnya APRI. Dulu ingin masuk APRI, cuma nggak lulus karena fisiknya nggak mencukupi, tingginya nggak cukup. Ya, akhirnya kemudian sekarang jadi ustadz. Apa kemudian? Sekarang beliau jadi ustadz, berkopiah putih, semua baret merah, baret hijau, itu hormat pada beliau. Ya, itu cerita beliau seperti itu. Jadi ada jalan, ya. Masing-masing ada jalannya. Ya. Kemudian, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai hiburan bagi kita, penguat husnudzan billah. Bila kita menginginkan sesuatu, kemudian kita dahulukan muradallah, kita dahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tetap bahagia dan ringan hidupnya, karena Nabi mengatakan ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu biha ihdas salat.
barang siapa berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya konten doanya itu bukan memutus silaturahim dan juga bukan konten-konten dosa, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan yang bersangkutan. Tapi dalam 3 bentuk ini, 3 alternatif dari salah satu dari 3 bentuk ini. Ada kalanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kalanya doa itu disimpan oleh Allah nanti di akhirat. Dan yang ketiga, ada kalanya ia dihindarkan dari keburukan yang semisal dengan apa yang diminta. Jadi semuanya dikabulkan tapi dengan bentuk yang berbeda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan begini, ketika berdoa bagi beliau yang penting itu adalah doa, bukan dikabulkannya. Sehingga obsesi beliau itu adalah obsesi untuk berdoa, bukan menunggu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika berdoa kepada Allah tandanya dia beribadah. Jadi ketika bisa beribadah kepada Allah itu sudah luar biasa. Doa itu kan ibadah. Bahkan inti ibadah itu juga doa. Nah, doa itu bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikabulkan dengan pola seperti ini. Ada kalanya yang diminta diberi pada saat itu. Ada kalanya nanti ditunda di akhirat dalam bentuk pahala, dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika berdoa kok tidak dikabulkan atau tidak diberi sesuai dengan yang diinginkan, untuk hadir pemberiannya itu pada saat ini, tidak perlu khawatir karena dia sudah beribadah dengan baik dan balasannya nanti di akhirat. Menjadi lebih ringan, Pak. Beda dengan mengatakan, aku sudah doa kok nggak dikabulkan oleh Allah. Ini tambah beban hidupnya. Bisa menjadi putus asa. Berikutnya kemudian tidak mau mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dan mengandalkan dirinya. Kalau orang sudah mengandalkan dirinya dengan mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, sudah dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat beban hidupnya. Ada kalanya dihindarkan dari keburukan. Orang berdoa kepada Allah ingin mendapatkan uang 10 juta, kok nggak dapat-dapat. Tiba-tiba dihindarkan oleh Allah dari musibah. Kalau musibah ini terjadi, biayanya 10 juta. Biayanya 10 juta. Nah, ini berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah ketika berdoa. Berikutnya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tobat. Nah, ada kalanya orang merasa dirinya tak suci, dirinya kotor penuh dosa, sehingga kemudian dia mengambil kesimpulan mesisan. Nah, itu kan mesisan. Dinasehati, diajak, kemudian dia nggak mau. Aku ini kotor. Ketika diajak, ayo kita ke masjid, karena masjid itu menyelesaikan masalah. Dia nggak mau. Apa yang dia lakukan? Dia berprasangka kepada jamaah masjid. Aku sungkan ke masjid. Kenapa kok sungkan? Sungkan aku kalau masuk masjid dilihat jamaah sak masjid. Padahal jamaah masjid nggak ada yang melihatnya. Ya, nggak ada yang melihatnya. Ada yang seperti itu hadir. Ada juga, kenapa nggak masjid? Aku ini kotor, aku ini nggak bersih. Padahal masjid ini bukan tempat orang-orang yang bersih, tapi tempat orang yang ingin membersihkan diri. Nah, coba dibuat tulisan besar-besar di pagar temboknya itu, Pak. Ya. Masjid ini bukan tempat orang bersih, tapi tempat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya ada orang yang ingin mensucikan dirinya. Ibu-ibu juga begitu, kalau bapak-bapak misalnya terlibat judi ataupun juga banyak masalah dalam hidupnya, ibu-ibu perlu jangan diuring-uring terus bapaknya, nggak menyelesaikan masalah. Diajak ke masjid.
Ayo ya, ayo Pak, kita ke masjid. Enggak, Ma, aku malu ke Masjid Nurul Islam. Ya sudah, kalau Papa malu ke Masjid Nurul Islam, ayo kita ke Masjidil Haram saja. Nanti orang sini nggak ada yang lihat. Ya. Nah, saat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Qul ya ibadi. Ini juga Allah melalui Nabi Muhammad untuk mengajarkan pada kita, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, ya, yang melampaui batas dengan mendolimi diri pribadinya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang kalau berbuat syirik kemudian tobat kepada Allah, diampuni apa tidak Bapak Ibu? Diampuni. Yang tidak diampuni itu kalau nggak mau tobat. Oke? Kalau nggak mau tobat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Mekah itu kan dikenal dengan orang-orang musyrik, ya, kaum musyrikin. Setelah dia tobat masuk ke dalam agama Islam, menjadi orang-orang hebat, bahkan ada yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat tobat juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menerima tobatnya, karena karunia Allah itu sangat luas. Karunia Allah itu luas dan tak bisa dibayangkan oleh hamba-hambanya. Kemudian saat ajal menjelang, saat ajal menjelang. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqul, 3 hari sebelum Rasulullah wafat, beliau itu bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka dengan sakit yang dideritanya, berbaik sangka pula dengan anak-anak dan keluarga yang akan ditinggalkannya. Ya, jangan banyak beban, ya. Selama kita sudah menunaikan kewajiban, selama kita sudah berpesan kepada mereka, ya, selama kita sudah berwasiat kebaikan untuk mereka, maka kemudian kita tidak beban untuk menghadapi masa depan berikutnya. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka dengan akhiratnya, berbaik sangka dengan apa yang telah dilakukannya. Berupaya begitu. Tidak ada beban dalam interaksinya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah, berbaik sangka kepada sesama. Berbaik sangka kepada sesama. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk itu ucapan yang paling dusta. Dan jangan mencari-cari isu, mencari-cari kesalahan, ya. Dan juga jangan saling bersaing, saling mendengki, saling memarahi dan sebagainya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Nah, jadi ketika menerapkan konsep ukhuwah, konsep persaudaraan, hidup semakin ringan. Hidup semakin ringan. Cuma masalahnya dalam zaman sekarang ini semakin berat berukhuwah itu Bapak Ibu. Karena maunya manusia itu sama dengan dirinya. Kalau nggak sama dengan dirinya, layak untuk dicurigai. Kalau tidak sama dengan dirinya, tidak dianggap sebagai saudaranya. Ya, anggapan sebagai saudara hanya sekedar manis-manisnya lambe saja ketika bertemu. Tetapi ketika di belakangnya, ya, ada
wa huwa aladul khisam, kalau istilah Al-Qur'an. Ternyata ada permusuhan yang sangat kuat. Buktinya apa? Ketika temannya ada masalah, senang. Ya. Ketika temannya mendapatkan kenikmatan, tidak suka. Ya. Bila kalian mendapatkan hasanatun tasuhum, bila kalian mendapatkan kebaikan, tasuhum, ternyata memperburuk dirinya. Ya. Kemudian tapi ketika kamu mengalami keburukan, nah mereka ternyata senang. Ya, berbaik sangka kepada sesama. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik sangka itu ternyata karunia Allah. Kita berusaha untuk memilikinya, tetapi ya, baik sangka yang ada pada diri kita itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan amalan hati, kaitannya dengan akhlak batin kita. Nah, kaitannya dengan akhlak batin, kaitannya dengan hati, sementara hati dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar mampu berbaik sangka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang agak panjang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, belum mempraktekkannya. Ketika Rasulullah mempraktekkan doa seperti ini, maka poin-poin konten doanya ini penting untuk kita miliki. Ya. Apa yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah menunjukkan bahwa konten doanya ini penting sebagai bekal mengisi kehidupan. Apa saja konten doanya? Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam segala perkara. Teguh dalam perkara rumah tangga, teguh dalam perkara pekerjaan, teguh dalam perkara interaksi sosial, teguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kepada Allah, teguh di dalam interaksi sosial termasuk aktivitas profesionalnya, teguh. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Mohon kepada Allah keteguhan. Karena kadang Bapak Ibu ketika dia masih bujang, teguh kelihatannya sangat kuat, ya. Tapi ketika masuk dalam dunia rumah tangga, goyah. Ketika belum punya anak kelihatan teguh, tapi ketika punya anak, goyah. Ketika belum punya anak, dia rajin infak dan rajin sedekah. Ketika sudah punya anak, goyah. Al-waladu majbanatun wa mabakhalatun. Anak menjadi sebab dirinya pengecut ataupun juga pelit, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika belum punya pekerjaan, teguh, terlihat sholatnya di shaf yang pertama terus, datang ke masjid terus. Tapi ketika sudah mendapatkan pekerjaan, tidak lagi, sudah mulai goyah. Nah, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wa as'aluka azimatar rusdi, dan kemauan kuat berbuat sesuatu yang benar. Karena begini, untuk melakukan sesuatu yang benar itu kadang goyah juga Bapak Ibu. Oke. Ada kekhawatiran, nggak enak sama teman, nggak enak sama pimpinan, nggak enak sama masyarakat dan lain sebagainya ketika mau melakukan sesuatu yang benar itu. Nah, sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhannya. Kemudian aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Memohon kepadamu untuk mensyukuri nikmatmu. Ini juga selaras dalam Al-Ahqaf ayat 15, ya. Allah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nah, terkait dengan husnudzon billah, Nabi meminta wa qalban saliman, dan aku memohon kepadamu ya Allah hati yang bersih. Jadi husnudzon itu bagian dari kebersihan hati. Bagian dari qalbun salim, hati yang bersih. Interaksi dengan Allah hatinya bersih, interaksi dengan sesama hatinya juga bersih. Tak ada ganjalan terhadap sesama. Kemudian posisikan diri seperti orang lain. Ada seorang sahabiah yang bersangkutan diberitahu oleh suaminya, ada isu yang menimpa Aisyah radhiallahu anha.
Oke. Si istri ini diberitahu oleh suaminya kalau ada isu, ada kabar negatif, ada fitnah yang menimpa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian si istri ini bilang pada suaminya, "Wahai suamiku, kalau misalnya isu itu menimpa diriku, kamu percaya apa tidak?" Suaminya bilang, "Enggak lah, enggak lah, enggak percaya." Ketahui wahai suamiku, Aisyah itu lebih baik daripada aku. Sehingga aku yakin enggak mungkin itu terjadi pada Aisyah radhiallahu anha. Nah, ini cara menghindari prasangka kepada sesama dengan cara memposisikan diri sebagai seperti orang lain. Kalau suaminya datang, kemudian ibu diberitahu, ini loh, tetangga kita yang ini seperti ini. Jangan kemudian tambah mengorek informasi. Loh iya tak? Wah ini masalah. Tambah mencari-cari informasi, melakukan tajassus ya. Malah kemudian setelah itu memata-matai. Setelah memata-matai gunem. Okay. Gunem. Ada salah silul uyub, ada mata rantai aib dan celah. Jadi memposisikan diri seperti orang lain. Kalau ada berita tentang teman kita, kemudian teman itu nggak mungkin. Sebab aku juga nggak mungkin. Cuma kadang begini, ketika melihat orang itu mempersepsikan orang seperti orang lain, okay? Mempersepsikan orang seperti orang lain. Ketika ada temannya dia anggota dewan, kemudian lewat membawa mobil, sudah terbayang persepsi yang disamakan dengan orang lain. Wah itu anggota dewan paling-paling juga korupsi. Nah seperti masalah Pak. Okay? Dan perlu kita berhati-hati. Hati-hati bagaimana? Karena sangkaan kita kepada orang lain, khawatirnya hal itu juga kita lakukan ketika kita menempati posisi itu. Sehingga kemudian karena boleh jadi kita mengukur orang lain dengan ukuran kita. Makanya maunya curiga saja. Kalau orang mudah curiga pada orang lain, kemungkinan ketika dia berada di posisi itu, dia akan melakukan seperti itu. Nah, kita perlu berhati-hati, memposisikan seperti orang lain. Kemudian, menafsirkan kata-kata orang lain dengan tafsiran yang baik. Nah, sehingga kemudian tidak ada beban. Oh, mungkin maksudnya begini, maksudnya begini. Ya, dalam rumah tangga begitu juga. Ucapan bapak bila ditafsirkan buruk oleh ibu berakibat apa Pak? Atau ucapan ibu ditafsirkan jelek oleh bapak, apa yang terjadi? Ya, makanya bapak kemudian hati-hati betul memilih kata-kata itu, ya, untuk mengatakan sesuatu pada istrinya ini nanti cocok apa tidak, ditafsiri baik atau ditafsiri buruk. Nah, kalau mudah menafsirkan buruk perkataan orang lain, perkataan suami, perkataan anak, perkataan sahabat teman dan sebagainya, hidup semakin beban. Oke, hidup semakin beban. Jadi tafsirkan dengan kata-kata yang baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencari udzur, mencari alasan. Oh, mungkin dia seperti ini. Ketika janjian dengan teman, kok temannya nggak datang? Oh, mungkin dia dalam keadaan seperti ini. Oh, mungkin dia sakit. Kalau sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Oh, mungkin sekarang ada tugas, dia tidak dia tidak bisa datang dan sebagainya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau orang yang berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Moga bila ada hal-hal yang didiskusikan saya persilahkan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna qalban saliman. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni adai amanatika ya rabbal alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramik
واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته